guys, aku punya ide nih. Gimana kalau kita bikin akun TikTok baru? Boleh sih, tapi kontennya apa dulu nih? Ya apa aja sih, yang penting viral dulu. Nanti baru kita mikirin konsepnya. Ya jangan gitu sih kalau menurutku. Soalnya kita itu harus ada isinya gitu loh kontennya. Kalau dari aku sih ngikut aja ya, mau bikin konten kayak gimana aja, yang penting sih seru. Boleh. Yang penting kita lakuinnya bareng-bareng dan gak cuma mikirin viral aja. Gas aja sih, ayo kita mulai besok. Guys, aku lagi edit video nih, kalian mau lihat gak? Mau dong. Emang lagi ngedit apaan, Cel? Mana coba kasih lihat dong. Kalau misalnya soalnya pakai ini, enak nggak ya? Nah, aku juga suka nih soundnya nih. Tapi kita ini cuma ngikutin tren aja kan berarti? Pokoknya harus cepet upload ya, biar cepet FYP. Tapi ini soundnya aman kan ya guys? Soalnya kayaknya lumayan kontroversi sih kalau menurutku. Udahlah, aman aja, yang penting kita FYP. Aku punya ide nih, gimana kalau kita bikin konten yang agak nyeleneh gitu? Nyeleneh gimana dulu? Aku nggak mau ya kalau sampai berlebihan. Ya biasa aja, biar viral. Konten yang biasa aja tuh bisa FYP. Ya aku kurang setuju aja sih. Gimana kalau sampai nyenggol orang atau nyakitin perasaan orang lain? Halah, kamu terlalu mikir deh, santai aja kali. Kalau dari aku sih ngikut aja ya. Aku ngerasa sekarang kita jadi agak nggak enak gitu deh. Iya, aku juga kayak ngerasa ada yang maksa-maksa gitu sih. Lah, aku kan cuma mau bikin kita lebih menyala. Tapi caranya jangan sampai bikin orang lain gak nyaman juga. Dia kenapa? Guys, ini aku nggak tahu ya. Aku doang yang ngerasa, apa kalian juga ngerasa? Tapi aku ngerasa kalau kita sekarang berantakan banget ya. Iya benar, akun TikTok kita juga udah nggak kurus banget tau. Padahal awal-awal kemarin kita seru banget ya sih guys. Betul, benar-benar. Iya lagi. Makanya kita perlu ngobrol baik-baik, jangan ditahan sendiri-sendiri guys. Kalau mau ada yang diobrolin ya diobrolin. Aku ada saran nih. Gimana kalau habis ini kita ajak Anji buat ngobrol? Boleh. Hai, jadi kita hari ini mau jalan muter-muter. Kita habis kelas. Iya, kita mau Hai, Caca. makan. Kita Hai. lagi berpikir mau makan apa guys. Iya betul. Kita sudah lapar. Benar-benar. Sudah.
Gi, teman-teman lagi kumpul tuh di sana. Kumpul yuk. Nggak mau. Udah, ayo ikut kumpul ayo. Sebentar aja. Ayo, duduk sini dulu, Gi. Duduk sini dulu. Maaf ya kalau aku terlalu maksa kalian. Aku juga minta maaf ya kalau cara ngomongku terlalu kasar dan gak enak buat didengar. Aku juga minta maaf ya. Kita semua pengennya juga yang terbaik. Jadi yang penting di sini kita saling dengerin aja, nggak boleh egois satu sama lain. Nah iya, berarti habis ini kita bareng-bareng lagi ya, jangan mencar-mencar lagi. Oke, kita mulai lagi tapi yang baik-baik aja ya. Oke. Oke. Sebagai penonton dari film ini, aku ngerasa ini bukan cuman cerita tentang konten yang gagal jadi viral. Ini tentang bagaimana hal kecil, ego, rasa iri, dan keinginan untuk diakui pelan-pelan bisa merusak sesuatu yang awalnya tulus, yaitu kebersamaan. Di awal, semuanya terasa hangat. Tawa mereka terasa nyata, dan kebersamaan itu kelihatan sederhana, tapi berarti. Sampai akhirnya, tanpa disadari, satu persatu mulai berubah. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lupa kalau berjalan bersama itu lebih penting daripada berjalan paling depan. Yang paling terasa justru saat mereka mulai saling menjauh. Gak ada teriakan besar, gak ada konflik yang meledak, tapi justru diamnya itu yang bikin sesak. Karena di situ terlihat hubungan bisa retak bukan karena kebencian, tapi karena kurangnya saling memahami. Dan di titik itu aku sadar, mungkin kita juga pernah ada di posisi seperti itu. Saat kita merasa paling benar, saat kita lebih ingin didengar daripada mendengar, saat kita lupa bahwa orang lain juga punya perasaan. Lalu ketika mereka akhirnya memilih untuk kembali duduk bersama, saling meminta maaf dan benar-benar mendengarkan. Rasanya hangat, tapi juga menampar, karena ternyata memperbaiki itu butuh keberanian dan menjaga kebersamaan butuh kerendahan hati. Film ini seolah mengingatkan bahwa nilai seperti saling menghargai, musyawarah, dan persatuan bukan hanya kata-kata, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan, bahkan dalam hal sesederhana hubungan pertemanan. Dan mungkin yang paling menyentuh adalah kesadaran ini, bahwa menjadi hebat sendirian tidak akan pernah terasa sama dibandingkan berjalan bersama meski tidak sempurna. Karena pada akhirnya yang benar-benar kita ingat bukan seberapa tinggi kita pernah berdiri, tapi siapa yang tetap ada di samping kita sampai kita hampir kehilangan segalanya.